1 A3 19/10, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto, SHMH. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum hak asasi manusia dengan tema kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM. Jadi, kasus yang saya ambil di sini mengenai pelanggaran kebebasan berpendapat yang dialami oleh Ibu Prita. Secara teoretik, menurut Predik Square menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat berkaitan dengan pendapat yang tidak penuh pada aturan tertentu, sesuai dengan regulasi di Indonesia. Kesamaan tersebut untuk mencari tahu terkait dengan tujuan dan penggunaan kebebasan berpendapat di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat banyaknya pelanggaran kebebasan hak sipil di Indonesia. Salah satunya kebebasan sipil ialah pelanggaran terhadap kebebasan hak menyatakan pendapat. Pasal yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dalam konstitusi terdapat dalam pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam Undang-Undang Aturan HAM diatur dalam beberapa pasal, yaitu pasal 14, 23, 24, dan 25. Kasus yang menimpa Prita umur 23 tahun ini merupakan salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan penegakan salah satu hak asasi manusia, yaitu kebebasan berpendapat. Kasus Prita berawal pada tanggal 15 Agustus 2008. Prita menuliskan keluhan dalam elektronik atau email kepada kalangan terbatas tentang pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional di Tenggarang. Namun, isi email tersebut tersebar ke sejumlah milis sehingga Rumah Sakit Omni mengambil hukuman. Lalu, Prita dijerat pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 adalah 6 tahun penjara. Dengan alasan tersebut, pihak kejaksaan menahan pria di LP Wanita Tangerang sejak tanggal 13 Mei 2009. Hal pertama yang ingin saya bahas yaitu terkait kronologi kasus Prita Mulyasari. Pada tanggal 7 Agustus 2008, Prita Mulyasari datang ke Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, Banten dengan keluhan panas tinggi dan pusing kepala. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa trombosit dari Prita Mulyasari adalah 27.000, sedangkan pada normalnya yaitu 200.000. Suhu badan 39 derajat. Malam itu langsung dirawat inap, diinfus dan diberi suntikan dengan diagnosa positif demam berdarah. Kemudian, pada tanggal 8 Agustus 2008, ada revisi hasil lab yang menunjukkan bahwa trombosit bukan 27.000 tetapi 181.000. Mulai mendapat banyak suntikan obat, tangan kiri tetap diinfus, tangan kiri mulai membengkak. Prita minta dihentikan infus dan suntikan. Suhu badan naik lagi ke 39 derajat. Pada tanggal 9 Agustus 2008, Prita kembali mendapat suntikan obat. Dokter menjelaskan dia terkena virus udara. Infus dipindahkan ke tangan kanan dan suntikan obat tetap dilakukan. Malamnya, Prita terserang sesak nafas selama 15 menit dan diberi oksigen. Karena tangan kanan juga bengkak, dia memaksa agar infus dihentikan dan menolak disuntik lagi. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2008, terjadi dialog antara keluarga Prita dengan dokter. Dokter menyalahkan bagian lab terkait revisi trombosit. Prita mengalami pembengkakan pada leher kiri dan mata kiri. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2008 terjadi pembengkakan pada leher kanan. Panas kembali 39 derajat. Prita memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan mendapatkan data-data medis yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta.
Prita meminta hasil lab yang berisi trombosit 27.000, tetapi yang didapat hanya informasi trombosit 181.000. Pasalnya, dengan adanya hasil lab trombosit 27.000 itulah dia akhirnya dirawat inap. Pihak Omni berdalil hal tersebut tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid. Di rumah sakit yang baru, Prita dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena terserang virus yang Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 2008, Prita mengirimkan email yang berisi keluhan atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke customer care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya yang lain dengan judul Penipuan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra. Emailnya menyebar ke beberapa milis dan forum online. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2008, Prita mengirimkan isi emailnya ke surat pembacadetik.com. Selanjutnya pada tanggal 5 September 2008, Rumah Sakit Omni mengajukan gugatan pidana ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dan pada tanggal 22 September 2008, pihak Rumah Sakit Omni Internasional mengirimkan klarifikasi ke seluruh pelanggannya. Pada tanggal 20 September 2008, gugatan perdata masuk. Selanjutnya, pada tanggal 11 Mei 2009, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan perdata Rumah Sakit Omni. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan Rumah Sakit Omni. Prita divonis membayar kerugian material sebesar 161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan 100 juta untuk kerugian imaterial. Prita langsung mengajukan banding. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, menurut saya, negara dan pemerintah tidak menerapkan amanat konstitusi dengan murni, terlebih sejak zaman Orde Lama sampai Orde Baru. Hanya saja banyak sekali terjadinya pelanggaran untuk menyampaikan pendapat, padahal kebebasan berpendapat tiap warga itu ada dalam konstitusi. Menurut saya, pemerintah itu takut dikritik karena dianggap mengganggu stabilitas pemerintahan. Jadi, saran saya perlu adanya kesadaran dari aparat penegak hukum, terkhusus pemerintah, untuk menjaga amanat konstitusi ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.